Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Mafira, NIM 19030960088 dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjabarkan tentang struktur organisasi lembaga pendidikan. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, apa sih yang dimaksud organisasi? Ya, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organan dan istilah Latin organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi merupakan bagian kelompok yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi saling menunjang kepada tujuan yang sama. Para ahli mendefinisikan organisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Gibson dan Donnelly, organisasi adalah intuisi yang memberi nafas pada kehidupan, struktur organisasi, dan memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak bisa dicapai secara individu. Menurut Weikwaldo, organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap. Di dalam organisasi terdapat struktur, dan yang akan kita bahas adalah struktur lembaga pendidikan. Struktur lembaga pendidikan adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan organisasi lembaga pendidikan yang strategis. Ada dua macam struktur lembaga organisasi pendidikan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata centre, yang artinya pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer yang berada di posisi puncak atau pimpinan. Negara yang organisasi pendidikannya dilakukan secara sentralisasi, maka kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan kepada suatu badan di pusat pemerintahan. Segala sesuatu mengenai urusan-urusan pendidikan seperti kebijakan, penentuan struktur, unsur kepegawaian, alat-alat pembelajaran, soal-soal ujian, dan sebagainya, semua ditentukan oleh pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan di poin B, tepatnya poin desentralisasi. Di negara-negara yang pendidikannya desentralisasi ini, pendidikan ini tidak dipegang oleh pemerintah pusat, melainkan diberikan kepada pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah pun berada sepenuhnya pada penguasa daerah. Kemudian pemerintah daerah membaginya kepada yang lebih kecil lagi seperti kabupaten, distrik, kecamatan, dan seterusnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan sekolah sesuai dengan kemampuan masing-masing, kondisi-kondisi, dan kebutuhan masing-masing. Selain itu, pengertian struktur organisasi lembaga pendidikan itu sendiri adalah pembagian tugas pekerjaan yang dikelompokkan secara dan dikondisikan secara formal pada lembaga pendidikan. Organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu organisasi formal, organisasi non formal, dan organisasi informal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar dengan hubungan kerja yang rasional. Organisasi ini ciri-cirinya adalah memiliki struktur yang jelas, tugas yang jelas, serta tujuan yang jelas. Atau organisasi yang memiliki struktur bagan yang mengembangkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Dan lanjut, organisasi informal memiliki pengertian sebagai berikut: kumpulan dari dua orang atau lebih yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi kepadaannya terhadap yang tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi maupun kesepakatan tujuan bersama. Dapat dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan informal ini seperti hanya organisasi keluarga, bisa dibilang keluarga kita. Secara tidak sadar, kita itu sudah masuk ke dalam lingkup keluarga tersebut. Oke. Dilanjut, organisasi non formal.
Saya kira organisasi formal sudah jelas. Bagi organisasi non formal merupakan suatu kerja yang berada di luar sekolah yang secara potensial dapat membantu dan menggantikan kegiatan formal dalam aspek-aspek tertentu. Organisasi non formal adalah suatu bentuk kegiatan yang dikerjakan dengan sengaja dan sistematis dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di lingkungan ataupun masyarakat sekitarnya, atau disebut juga dengan suatu kerja yang tidak resmi. Contohnya meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pendidikan kerja, dan lain-lain. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C. Secara pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, lembaga belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan kesimpulannya dari makalah ini, dari pembahasan di atas kita simpulkan bahwa organisasi lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Tujuannya antara lain adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan mengembangkan perasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebutuhan nasional. Seluruh organisasi pendidikan yang pokok ada dua macam, yaitu struktur sentralisasi dan struktur desentralisasi. Struktur sentralisasi yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya diputuskan pada suatu badan pusat di pusat pemerintahan, maka pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Sedangkan struktur desentralisasi ini adalah struktur yang mana pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasaan daerah. Campur tangan pemerintah pusat terbatas pada kewajiban tentang pemberian tanah subsidi, penyelidikan pendidikan, dan nasihat dan konsultasi. Kritik dan saran. Penulis menyadari dalam penulisan makalah ini dan pembuatan video ini banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan kami, dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah kami berikut. Sekian dari saya, semoga yang saya jelaskan dapat memahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.